selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Adelia Pramesti menatap hamparan gedung pencakar langit dari balik dinding kaca ruangannya. Jakarta di sore hari adalah lukisan bergerak yang sibuk, penuh dengan jutaan ambisi yang saling bersahutan. Namun bagi Adelia, pemandangan itu terasa hampa, hanya deretan beton dan baja yang dingin. Sedingin reputasinya, sedingin hatinya yang telah lama membeku. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia telah berhasil membangun Pramesti Corp menjadi salah satu perusahaan properti paling disegani di negeri ini. Ia punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan. Semua orang memandangnya dengan tatapan kagum bercampur takut. Mereka memanggilnya Sang Ratu Es, sebuah julukan yang ia tahu betul beredar di setiap sudut kantor, dari ruang rapat dewan direksi hingga pantry office bu. Ia tidak pernah membantahnya. Ia justru merawat julukan itu, menjadikannya perisai agar tak ada yang bisa menyentuh kerapuhan di dalam dirinya. Namun perisai itu kini terasa begitu berat. Setiap hari ia duduk di singgasananya, sebuah kursi kulit mahal yang menghadap ke seluruh kota, namun ia merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Rapat-rapat yang ia pimpin berjalan dengan efisiensi yang nyaris sempurna. Semua usulannya diterima tanpa sanggahan, semua perintahnya dijalankan tanpa pertanyaan. Para direktur dan manajer di bawahnya adalah orang-orang pintar, lulusan universitas terbaik dari dalam dan luar negeri. Mereka mengangguk, tersenyum, dan memujinya dengan kata-kata yang telah dirangkai sedemikian rupa. Tapi Adelia bisa melihatnya, di balik senyum mereka ada kekosongan. Mereka tidak menghormatinya, mereka takut padanya. Mereka tidak peduli padanya, mereka peduli pada posisi dan bonus tahunan yang ia tanda tangani. Puncak dari rasa muaknya terjadi minggu lalu, di hari ulang tahunnya. Ruangannya penuh dengan karangan bunga raksasa dan bingkisan-bingkisan mewah dari para kolega dan bawahannya. Ada tas dari jenama Prancis, jam tangan dari Swiss, dan pulpen berlapis emas. Semuanya mahal, semuanya indah, dan semuanya terasa seperti sebuah kewajiban. Rina, sekretaris pribadinya yang sudah bekerja dengannya selama 3 tahun, memberikannya sebuah kotak bludru biru. Isinya adalah bros permata yang cantik. "Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu suka," kata Rina dengan senyumnya yang terlatih. Adelia hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tapi ia tahu bros itu bukanlah pilihan Rina. Bros itu dipilih oleh asisten belanja perusahaan, sesuai dengan daftar preferensi yang pernah ia isi saat pertama kali menjabat sebagai CEO. Tidak ada sentuhan personal, tidak ada ketulusan. Rina bahkan tidak ingat bahwa Adelia alergi pada logam campuran yang mungkin ada di peniti bros itu. Malam itu, setelah semua orang pulang, Adelia duduk sendirian di ruangannya yang luas. Di antara puluhan hadiah mewah, hanya ada satu bingkisan kecil yang menarik perhatiannya. Sebuah bingkai foto digital dari orang tuanya di Surabaya. Isinya adalah foto-foto masa kecilnya, saat ia masih bisa tertawa lepas tanpa beban. Ia merindukan kehangatan itu. Ia merindukan sebuah kepedulian yang tulus, yang tidak didasari oleh jabatannya. Sebuah pertanyaan mulai menghantui pikirannya. Apa yang akan terjadi jika semua ini hilang? Jika ia bukan lagi CEO Adelia Pramesti, jika ia hanya Adelia, seorang wanita yang rapuh dan tak berdaya, akankah ada satu orang pun di perusahaan ini yang akan peduli padanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya selama berhari-hari, berubah menjadi sebuah obsesi. Ia harus tahu. Ia harus menguji mereka semua. Ia tidak bisa terus hidup dalam sangkar emas yang penuh kepalsuan ini. Maka, sebuah rencana gila mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang ekstrim, berisiko, namun terasa sebagai satu-satunya jalan keluar dari penjara batinnya. Ia akan memalsukan sebuah kecelakaan. Ia akan berpura-pura lumpuh.
Ia akan menjadi lemah dan tak berdaya, lalu melihat siapa yang akan tetap berdiri di sisinya, dan siapa yang akan menunjukkan warna aslinya. Persiapan ia lakukan dengan sangat teliti, seperti ia mempersiapkan sebuah proyek akuisisi besar. Ia mempelajari berbagai jenis cedera tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan sementara melalui jurnal-jurnal medis internasional. Ia mencari tahu tentang gejala, penanganan, dan kemungkinan pemulihannya. Ia memilih dokter saraf kenalan lama keluarganya, seorang profesional tua yang bisa ia percaya untuk menjaga rahasia. Ia akan mengarang cerita tentang tekanan saraf akibat kelelahan ekstrim, sebuah diagnosis yang terdengar masuk akal untuk seorang pekerja keras seperti dirinya. Hari itu pun tiba. Jumat sore. Adelia sengaja menahan beberapa manajernya untuk rapat hingga larut, memastikan sebagian besar karyawan sudah meninggalkan gedung. Ia mengenakan setelan kerja berwarna kelabu, seolah mencerminkan suasana hatinya. Rapat berjalan seperti biasa, ia tajam dan presisi, memberikan instruksi tanpa emosi. Tak ada yang menyadari badai yang bergejolak di dalam dirinya. Pukul 7 malam, rapat selesai. Satu persatu manajer pamit dari ruangannya, meninggalkan Adelia sendirian dalam keheningan yang memekakkan. Ia berjalan perlahan ke arah kamar mandi pribadinya yang terhubung langsung dengan ruang kantornya. Kamar mandi itu berlapis marmer Italia, mewah dan dingin. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya. Seorang wanita muda dengan sorot mata yang lelah. Ini harus dilakukan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia sudah merencanakan titik jatuhnya di dekat pancuran, area yang basah dan licin, sehingga kecelakaannya akan terlihat wajar. Ia tidak akan benar-benar mencederai dirinya. Ia hanya perlu menciptakan skenario yang meyakinkan. Ia melepas sepatunya, menyalakan pancuran sebentar untuk membasahi lantai, lalu mematikannya kembali. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut dan antisipasi. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu dengan sebuah gerakan yang telah ia latih dalam pikiran, ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Ia tidak berteriak. Ia hanya membiarkan tubuhnya terbaring diam, dalam posisi yang canggung. Ia kemudian menekan tombol darurat kecil yang terpasang di dinding, sebuah tombol yang terhubung langsung ke ruang keamanan. Setelah itu, ia hanya menunggu. Berbaring di lantai yang dingin, dalam keheningan gedung yang kosong, Adelia merasa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran, sepahit apapun itu. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan panggilan panik memecah keheningan. 2 orang petugas keamanan muncul di ambang pintu kamar mandi, wajah mereka pucat pasi melihat sang CEO terbaring tak bergerak di lantai. Prosedur darurat langsung berjalan. Panggilan ke ambulans, laporan singkat ke Dewan Direksi, dan suasana Pramesti Tower yang tadinya tenang kini dipenuhi ketegangan. Adelia tetap diam, menjaga napasnya tetap teratur, dan membiarkan tubuhnya lemas saat para petugas medis mengangkatnya ke atas tandu. Ia dibawa ke rumah sakit swasta paling mewah di Jakarta, sesuai dengan protokol perusahaan dan tentu saja, sesuai dengan rencananya. Di unit gawat darurat, Dr. Syamsul, dokter kepercayaan keluarganya, telah menunggu. Setelah serangkaian pemeriksaan yang sebenarnya hanya formalitas, diagnosis pun keluar. Tekanan berat pada saraf tulang belakang akibat benturan. Menyebabkan kelumpuhan sementara pada kedua tungkai. Kami belum bisa memastikan berapa lama waktu pemulihan yang dibutuhkan. Untuk saat ini, Bu Adelia harus istirahat total, ujar Dr. Syamsul dengan wajah serius di hadapan Rina dan beberapa direktur yang sudah tiba di rumah sakit. Adelia dari ranjangnya memainkan perannya dengan sempurna. Ia menatap kosong ke langit-langit, sesekali meringis seolah menahan sakit, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Berita itu menyebar lebih cepat dari kebakaran di musim kemarau. Grup-grup percakapan karyawan dipenuhi spekulasi dan desas-desus. Keesokan harinya, kamar perawatan VVIP tempat Adelia dirawat berubah menjadi seperti toko bunga. Karangan bunga raksasa dengan kartu ucapan berisi kata-kata berbasa-basi terus berdatangan. Para manajer dan kepala divisi datang silih berganti, seolah sedang berlomba menunjukkan siapa yang paling peduli. Pak Harun, direktur keuangan yang selalu perhitungan, datang pertama. Ia membawa parsel buah impor yang paling besar. Bu Adelia, saya turut prihatin atas musibah ini. Jangan terlalu banyak pikiran ya, Bu. Fokus saja pada pemulihan, katanya dengan nada yang dibuat sesedih mungkin. Namun, hanya selang beberapa detik, ia sudah bergeser ke topik pekerjaan. Mengenai proposal anggaran kuartal depan, mungkin Ibu bisa memberikan arahan singkat kepada Rina agar tidak tertunda. Adelia hanya menatapnya lemah dan mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia mencibir. Bahkan saat ia terbaring tak berdaya, yang ada di otak pria itu hanyalah angka dan anggaran. Setelah Pak Harun pergi, datanglah Diana, kepala divisi pemasaran yang terkenal ambisius dan pandai bicara. Ia membawakan buket lili putih yang wanginya memenuhi ruangan. Ya ampun, Adel. Aku kaget sekali mendengar beritanya. Kamu harus kuat ya, sayang. Sapanya dengan nada dramatis, memanggilnya dengan nama kecil seolah mereka sangat akrab. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tangan Adelia, namun matanya sibuk memindai seluruh ruangan. Ia lebih banyak bercerita tentang kesuksesan kampanye terbarunya, tentang betapa repotnya ia harus menangani semua pekerjaan sendirian. Ia sama sekali tidak bertanya bagaimana perasaan Adelia atau apa yang sebenarnya terjadi. Kunjungannya lebih terasa seperti sebuah panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Pola yang sama terus berulang. Semua orang datang dengan wajah prihatin yang dipoles, mengucapkan kalimat simpati yang telah dihafal, lalu dengan cepat atau lambat, percakapan akan beralih ke masalah pekerjaan, proyek yang tertunda, atau secara tidak langsung menanyakan siapa yang akan memegang kendali perusahaan selama Adelia absen. Mereka melihatnya bukan sebagai manusia yang sedang menderita, melainkan sebagai sebuah mesin yang rusak dan menghambat laju produksi. Rina, sekretarisnya, adalah orang yang paling sering berada di kamar itu. Ia datang setiap pagi dengan membawa laptop dan setumpuk dokumen. Ia efisien, seperti biasa. Ia membacakan email-email penting, meminta persetujuan untuk hal-hal mendesak, dan mengatur jadwal kunjungan. Namun semuanya terasa begitu mekanis. Tak pernah sekalipun Rina bertanya, "Apa Ibu butuh sesuatu? Apakah posisi bantalnya sudah nyaman? Apa Ibu ingin saya bacakan buku?" Kepeduliannya berhenti sebatas tanggung jawab profesional. Adelia sengaja menguji Rina suatu hari. "Rina, tolong ambilkan aku air minum," pinta Adelia dengan suara lirih. Rina, yang sedang fokus mengetik di laptopnya, menjawab tanpa menoleh, "Sebentar ya, Bu. Saya selesaikan email ini dulu." 15 menit kemudian, saat Adelia mengulangi permintaannya, barulah Rina beranjak dengan sedikit helaan napas yang ia coba sembunyikan. Ia meletakkan gelas air di meja samping ranjang, sedikit jauh dari jangkauan Adelia, lalu kembali ke laptopnya. Hati Adelia terasa seperti diiris. 3 tahun mereka bekerja bersama, dan beginilah perlakuan yang ia dapat saat ia tidak lagi bisa memberikan perintah dengan suara tegasnya. Rasa sakit hati itu semakin dalam ketika ia mulai mendengar apa yang terjadi di luar kamarnya. Ia sengaja meninggalkan ponselnya dalam mode rekam suara di atas meja saat beberapa manajer junior datang menjenguk. Ketika ia memutar ulang rekamannya malam itu, telinganya panas mendengar percakapan mereka di koridor rumah sakit. Akhirnya si Ratu Es itu tumbang juga. "Mungkin kita bisa sedikit bersantai sekarang," kata suara yang ia kenali sebagai milik Andi dari tim legal. "Syukurlah."
Aku sudah muak dengan target-targetnya yang tidak masuk akal itu, timpal suara lain. Tapi kira-kira siapa ya yang akan jadi pejabat sementara? Semoga saja bukan Pak Harun, bisa-bisa uang kopi pun dihitung. Aku dengar cederanya cukup parah. Bisa-bisa dia lumpuh selamanya. Kasihan juga sih, tapi ya, ini kesempatan emas bagi kita. Adelia mematikan rekaman itu, tangannya gemetar. Jadi beginilah wajah mereka yang sesungguhnya. Di hadapannya mereka memasang wajah sedih, di belakangnya mereka merayakan kejatuhannya. Rasa kasihan yang mereka sebutkan hanya basa-basi, yang mereka lihat adalah peluang. Tidak ada ketulusan sama sekali. Hanya ada ambisi, keegoisan, dan kepalsuan. Teorinya terbukti benar, namun kemenangan ini terasa begitu pahit. Ia merasa semakin terasing, tenggelam dalam lautan manusia yang dangkal. Setiap hari adalah pertunjukan sandiwara yang sama. Senyum palsu, kata-kata kosong, dan tatapan mata yang penuh perhitungan. Adelia terus memainkan perannya sebagai pasien yang lemah, namun di dalam dirinya, benteng es itu semakin tebal dan kokoh, menunggu saat yang tepat untuk membekukan semua orang yang telah mengkhianatinya. Setelah 2 minggu terkurung di kamar rumah sakit yang steril dan penuh kepura-puraan, Dr. Syamsul, sesuai skenario yang telah mereka susun, menyarankan agar Adelia melanjutkan masa pemulihannya di lingkungan yang lebih familiar. Tujuannya untuk menjaga kestabilan psikologis pasien. Maka, Adelia pun kembali ke singgasananya, Pramesti Tower. Bukan untuk bekerja, melainkan hanya untuk beristirahat di ruang kantornya yang luas. Sebuah kursi roda canggih bertenaga listrik kini menjadi kakinya, simbol baru dari kelemahannya yang ia pamerkan kepada dunia. Kembalinya Sang Ratu Es dalam keadaan lumpuh menjadi tontonan utama di perusahaan. Semua orang berbaris di lobi, memasang wajah penuh simpati saat beberapa petugas keamanan membantunya keluar dari mobil dan mendudukannya di kursi roda. Mereka menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan, Adelia tahu betul, kelegaan. Ia tak lagi tampak mengintimidasi. Ia hanyalah seorang wanita rapuh yang terperangkap dalam mesin. Ia melewati barisan karyawannya dengan tatapan kosong, membiarkan Rina mendorong kursi rodanya menuju lift pribadi. Hari-hari di kantor terasa jauh lebih menyiksa daripada di rumah sakit. Di sini, di pusat kekuasaannya, ia justru merasa paling tidak berdaya. Ia hanya bisa duduk di dekat jendela kaca raksasa, memandangi kota yang terus bergerak sementara ia terdiam. Rina akan datang di pagi hari, membacakan jadwal yang sudah kosong, menyajikan sarapan dari kafe lobi yang tidak ia sentuh, lalu sibuk dengan ponsel atau laptopnya sendiri. Para direktur sesekali datang, bukan untuk menjenguk, tapi untuk meminta tanda tangan pada dokumen-dokumen yang sudah ditandai oleh Rina. Mereka berbicara padanya dengan nada yang dibuat lambat dan jelas, seolah-olah otaknya ikut lumpuh bersama kakinya. Kepedulian mereka adalah sebuah formalitas yang dingin. Kebersihan ruangannya pun mulai terabaikan. Layanan kebersihan premium yang biasanya menangani lantai eksekutif tampaknya menganggap ruangan Adelia tidak lagi menjadi prioritas. Ada debu tipis di meja kopi, noda air di dekat pot anggrek bulan, dan kaca jendela yang mulai menunjukkan bekas sidik jari. Rina, yang terlalu sibuk mengurus citranya sebagai asisten yang setia, tidak pernah memedulikan hal-hal kecil seperti itu. Bagi Adelia, ruangan yang mulai kotor ini adalah cerminan dari posisinya saat ini, diabaikan dan tidak lagi dianggap penting. Suatu siang, saat Rina sedang keluar untuk makan siang dan meninggalkannya sendirian, pintu ruangannya diketuk pelan. Adelia tidak menjawab. Ia sedang tidak ingin bertemu siapapun. Namun pintu itu terbuka sedikit, dan seorang pemuda berseragam biru khas Office Boy masuk dengan langkah ragu. Ia mendorong sebuah troli kecil berisi peralatan kebersihan. Adelia mengamatinya dalam diam. Pemuda itu tinggi, dengan bahu yang tegap. Kulitnya sawo matang bersih, dan rambutnya hitam legam disisir rapi.
Ia memiliki wajah yang tenang, dengan sepasang mata yang teduh. Adelia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin ia petugas baru, atau biasanya bertugas di lantai lain. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari tatapan tajam Adelia. Ia bekerja dalam diam. Gerakannya efisien namun tidak tergesa-gesa. Ia mulai dengan membersihkan meja-meja kaca, menyemprotkan cairan pembersih lalu mengelapnya dengan kain mikrofiber, hingga tidak ada satupun noda yang tersisa. Ia melakukannya dengan penuh konsentrasi, seolah membersihkan kaca adalah sebuah karya seni. Kemudian ia beralih ke pot anggrek. Ia melihat tetesan air yang menggenang di lantai marmer di bawahnya. Tanpa diperintah, ia mengambil lap kering dan dengan telaten mengeringkan lantai hingga bersih, lalu menggeser sedikit posisi pot agar kejadian serupa tidak terulang. Adelia terus mengamatinya, rasa jengkelnya perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Semua petugas kebersihan yang pernah ia lihat sebelumnya bekerja dengan terburu-buru, ingin cepat selesai. Tapi pemuda ini berbeda. Ia seolah memiliki rasa hormat pada setiap benda yang ia sentuh, pada setiap sudut ruangan yang ia bersihkan. Pemuda itu kini bergerak ke arah jendela besar tempat Adelia duduk. Matahari siang itu cukup terik, dan sinarnya yang masuk melalui kaca menciptakan kilau yang sedikit menyilaukan di layar tablet yang ada di pangkuan Adelia. Adelia harus sedikit menyipitkan matanya untuk bisa membaca. Semua orang yang pernah berada di ruangan itu bersamanya tidak pernah ada yang peduli akan hal ini. Tapi pemuda itu, saat ia hendak membersihkan kaca dari sisi dalam, ia berhenti sejenak. Ia melihat ke arah Adelia, lalu ke arah sinar matahari yang menyilaukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan ke arah tali pengatur tirai horizontal. Dengan satu gerakan pelan dan hati-hati, ia menurunkan tirai itu sedikit, hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk menghalangi sinar matahari yang paling tajam agar tidak mengenai wajah dan layar tablet Adelia, namun tidak sampai menghalangi pemandangan kota di luar. Kemudian, ia kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan kaca seolah tidak terjadi apa-apa. Adelia tertegun. Seluruh tubuhnya seolah membeku, bukan karena kelumpuhannya, tapi karena keterkejutan. Itu adalah sebuah tindakan kecil, sangat kecil, bahkan mungkin tidak disadari oleh pemuda itu sendiri. Tapi bagi Adelia, tindakan itu terasa seperti sebuah gempa bumi. Selama berminggu-minggu, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan kepedulian personal padanya. Semua orang hanya melihat kursi roda dan jabatannya. Tapi pemuda ini, seorang office boy yang bahkan tidak ia kenal namanya, melihat ketidaknyamanannya. Ia melihatnya sebagai seorang manusia. Adelia terus diam, mengamati setiap gerak-gerik pemuda itu. Ia tidak bisa menemukan motif tersembunyi. Pemuda itu tidak menatapnya untuk mencari pujian, tidak juga tersenyum untuk mencari muka. Ia hanya bekerja dengan ketulusan yang hening. Saat hendak mengambil cangkir kopi kosong di meja samping sofa, ia melihat gelas air minum Adelia yang diletakkan Rina di ujung meja, terlalu jauh dari jangkauan kursi rodanya. Ia berhenti lagi. Ia mengambil gelas itu, membawanya ke pantry kecil di sudut ruangan, lalu kembali dengan segelas air yang baru. Bukan air dingin, melainkan air hangat. Ia meletakkan gelas itu di atas sebuah tatakan kecil, lalu menggesernya dengan sangat perlahan ke meja di samping kursi roda Adelia, tepat di sebelah tangan Adelia. "Maaf, Bu. Air hangat lebih baik untuk membantu melancarkan peredaran darah," katanya dengan suara yang lembut dan sedikit berat. Itu adalah kalimat pertama yang ia ucapkan. Adelia menatapnya. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Ia melihat tidak ada kepalsuan di mata pemuda itu. Hanya ada rasa hormat yang tulus. Adelia, sang ratu es yang terkenal tidak pernah kehabisan kata-kata tajam, kini justru tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tenggorokannya tercekat.
Sebuah perasaan asing yang telah lama hilang kini muncul kembali di dalam dadanya. Sebuah kehangatan. Pemuda itu, setelah memastikan semua pekerjaannya selesai dan ruangannya kembali bersih dan nyaman, mendorong trolinya menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sejenak, sedikit membungkukkan badannya sebagai tanda hormat, lalu menutup pintu dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Adelia ditinggal sendirian lagi dalam keheningan. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Ia menatap segelas air hangat di sisinya. Uap tipis mengepul dari permukaannya. Ia meraihnya dengan tangan yang sedikit gemetar dan meminumnya perlahan. Air hangat itu mengalir ke kerongkongannya, menyebarkan kehangatan ke seluruh tubuhnya. Di tengah gurun pasir kepalsuan dan pengkhianatan yang ia ciptakan sendiri, ia baru saja menemukan setetes embun. Setetes embun yang begitu murni dan menyejukkan. Dan untuk pertama kalinya sejak sandiwara ini dimulai, Adelia merasa ada secercah harapan. Hari berikutnya, Adelia mendapati dirinya secara tidak sadar menunggu. Ia tidak menunggu Rina datang dengan laporan paginya, tidak juga menunggu para direktur yang hanya akan menambah beban pikirannya. Ia menunggu suara decit pelan dari troli kebersihan di koridor. Ia menunggu ketukan pelan di pintu ruangannya. Sekitar jam makan siang, saat Rina lagi-lagi meninggalkannya untuk urusan yang ia sebut penting, suara yang ditunggu itu pun terdengar. Pintu terbuka, dan pemuda berseragam biru itu masuk. Namanya Bima. Adelia mengetahuinya dari papan nama kecil yang tersemat di dadanya. Hari itu, Bima bekerja dengan ritme yang sama tenangnya seperti kemarin. Ia membersihkan ruangan tanpa banyak suara, gerakannya penuh perhatian. Adelia berpura-pura sibuk dengan tabletnya, namun dari sudut matanya ia terus mengawasi Bima. Ia ingin melihat apakah kebaikan kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Saat sedang asyik membaca, Adelia sengaja menyenggol sebuah pulpen mahal dari meja di sampingnya. Pulpen itu jatuh ke lantai dengan bunyi klik yang pelan, lalu menggelinding ke bawah sofa. Adelia diam saja. Ia ingin melakukan sebuah tes kecil. Rina, jika berada di posisi ini, mungkin tidak akan menyadarinya. Kalaupun sadar, ia akan menggerutu pelan sebelum membungkuk untuk mengambilnya. Adelia menunggu. Bima, yang sedang membersihkan rak buku di seberang ruangan, menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ia tidak langsung bereaksi terhadap suara pulpen jatuh itu. Namun saat ia berjalan melintasi sofa untuk mengambil tempat sampah, matanya yang jeli menangkap kilau emas dari pulpen yang tergeletak di kolong sofa. Tanpa ragu, ia berjongkok meraih pulpen itu dan membersihkannya dari debu dengan ujung seragamnya. Kemudian, ia berjalan ke arah Adelia dan meletakkan pulpen itu dengan hati-hati di atas meja, tepat di tempat semula. Ia melakukannya tanpa mengatakan apa-apa, seolah itu adalah bagian dari tugasnya. Tes kecil Adelia terjawab sudah. Ini bukan kebetulan, ini adalah karakter. Rutinitas baru pun terbentuk. Setiap hari, Bima akan datang pada jam yang sama. Dan setiap hari, ia akan melakukan sesuatu yang kecil namun berarti. Ia akan merapikan selimut yang menutupi kaki Adelia, memastikan posisinya nyaman. Ia akan mengganti air di vas bunga anggrek sebelum bunganya mulai layu. Ia akan memastikan kabel pengisi daya kursi roda Adelia selalu terpasang rapi dan tidak melintang di lantai sehingga membahayakan. Semua itu ia lakukan dalam diam, dengan ketulusan yang konsisten. Adelia, yang terbiasa menganalisis orang berdasarkan keuntungan dan kerugian, merasa bingung menghadapi Bima. Pemuda ini tidak meminta apapun, tidak mengharapkan apapun. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Rasa penasaran Adelia akhirnya mengalahkan keangkuhannya. "Siapa namamu?" tanya Adelia suatu hari, saat Bima sedang menyiram tanaman. Suaranya terdengar sedikit serak karena jarang digunakan. Bima tampak sedikit terkejut.
Ia berhenti, berbalik, dan menatap Adelia dengan hormat. Bima, Bu. Bima Saputra. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Adelia lagi. Hampir 6 bulan, Bu, jawab Bima singkat. Ia tidak terlihat gugup, hanya menjawab seperlunya. Kenapa saya tidak pernah melihatmu sebelumnya? Saya biasanya bertugas di lantai basement dan area parkir, Bu. Baru minggu ini saya ditugaskan ke lantai eksekutif untuk menggantikan petugas yang sedang cuti. Percakapan berhenti di situ. Adelia tidak bertanya lebih jauh, dan Bima kembali bekerja. Namun, sebuah pintu interaksi telah terbuka. Es di antara mereka mulai mencair, sedikit demi sedikit. Puncak dari semua kebaikan Bima terjadi seminggu kemudian. Adelia benar-benar kehilangan nafsu makannya. Makanan dari hotel bintang 5 yang dipesan Rina setiap hari terasa seperti plastik di lidahnya. Hidangan-hidangan mahal seperti salmon panggang atau steak wagyu hanya ia aduk-aduk dengan garpu lalu menyuruh Rina membawanya pergi. Tubuhnya mulai terasa lemas, bukan karena kelumpuhannya, tapi karena kekurangan asupan gizi. Siang itu, Bima masuk ke ruangan dan seperti biasa, ia melihat nampan makanan di meja yang masih utuh. Ia tidak berkomentar, hanya melirik sekilas dengan sorot mata yang sulit diartikan. Setelah selesai dengan pekerjaannya dan hendak pamit, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ia tampak ragu-ragu, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Akhirnya, dengan sedikit keberanian, ia berbalik dan menghampiri Adelia. Maaf, Bu. Saya lancang, katanya dengan suara pelan. Saya lihat beberapa hari ini Ibu tidak makan. Ibu sedang dalam masa pemulihan, harus ada makanan yang masuk ke tubuh. Adelia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Bima melanjutkan, masih dengan nada ragu. Tadi pagi, ibu saya membuat bubur sumsum. Katanya, bubur baik untuk orang yang sedang sakit karena mudah dicerna. Saya ada membawa sedikit untuk bekal makan siang saya. Jika ibu tidak keberatan, mungkin ibu mau mencobanya. Bima mengeluarkan sebuah wadah plastik sederhana dari dalam tasnya. Isinya adalah bubur putih lembut dengan saus gula merah yang kental terpisah di wadah kecil. Penampilannya sangat jauh dari makanan mewah yang biasa Adelia santap. Itu adalah makanan rumahan yang sangat sederhana. Adelia terdiam. Ia menatap bubur itu, lalu menatap wajah Bima yang tulus. Di dunia Adelia, orang-orang memberinya hadiah seharga puluhan juta rupiah untuk mendapatkan proyek. Tapi hari ini, seorang office boy menawarinya bekal makan siangnya, sesuatu yang mungkin sangat berharga baginya, tanpa motif apapun selain rasa khawatir yang tulus. Tanpa sadar, Adelia mengangguk pelan. Wajah Bima langsung terlihat lega. Dengan cekatan, ia menuangkan saus gula merah di atas bubur, mengaduknya perlahan, lalu menyendokkannya sedikit. Ia tidak langsung menyuapkannya, melainkan menyerahkan sendok itu pada Adelia. Ia menjaga batasan, menunjukkan rasa hormatnya. Adelia menerima sendok itu. Ia ragu sejenak, lalu memasukkan suapan pertama ke dalam mulutnya. Rasa manis dari gula aren asli bercampur dengan gurihnya bubur yang lembut langsung menyebar di lidahnya. Rasanya begitu sederhana, namun begitu nikmat dan menenangkan. Jauh lebih enak dari semua makanan mahal yang selama ini ia tolak. Ia makan perlahan, suap demi suap, hingga bubur di dalam wadah itu habis tak bersisa. Selama Adelia makan, Bima hanya berdiri diam di sampingnya, menunggu dengan sabar. Ada senyum tipis yang tulus di wajahnya saat melihat wadah itu kosong. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Setelah selesai, Adelia merasa ada energi yang kembali mengalir di tubuhnya. Ia menatap Bima, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, namun itu adalah senyumnya yang paling tulus selama bertahun-tahun. Terima kasih, katanya. Ini enak sekali.
Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bima bukan lagi sekadar office boy, dan Adelia bukan lagi sekadar CEO yang lumpuh. Mereka adalah dua orang manusia yang terhubung oleh sebuah ketulusan. Bima seringkali membawakan Adelia makanan rumahan yang sederhana. Kadang-kadang singkong rebus, kadang-kadang setup pisang. Dan Adelia selalu memakannya hingga habis. Mereka mulai sering mengobrol. Adelia jadi tahu bahwa Bima adalah seorang sarjana sastra yang terpaksa menjadi office boy untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit jantung di kampung. Bima tidak pernah mengeluh tentang nasibnya. Ia hanya berkata, "Pekerjaan apapun itu berkah, Bu. Yang penting halal dan bisa membantu orang tua." Di tengah ruang kantornya yang mewah dan dingin, Adelia menemukan kehangatan dari seorang Bima Saputra. Ia menjadi sandaran emosionalnya. Kehadirannya menjadi hal yang paling ia nantikan setiap hari. Tanpa sadar, Sang Ratu Es telah membiarkan seseorang masuk menembus bentengnya, dan hatinya yang beku perlahan mulai menemukan kehangatan untuk berdetak kembali. Kehadiran Bima menjadi sebuah oase di tengah hari-hari Adelia yang kering dan panas oleh kepalsuan. Percakapan mereka yang awalnya hanya sebatas sapaan singkat, kini mulai mengalir lebih dalam. Bima tidak pernah lancang, ia hanya akan berbicara jika Adelia memulainya terlebih dahulu. Namun sekali ia berbicara, Adelia menemukan dunia yang sama sekali baru. Dunia yang jauh dari perhitungan untung rugi, target penjualan, dan rapat dewan direksi. Suatu sore, saat memandangi deretan buku di raknya yang tinggi, Adelia teringat sebuah novel klasik yang sudah lama ingin ia baca ulang. Buku itu terletak di rak paling atas, mustahil ia jangkau dari kursi rodanya. Saat Bima datang, Adelia memberanikan diri untuk meminta tolong. "Bima, bisa tolong ambilkan buku yang di rak paling atas itu? Yang sampulnya berwarna biru tua." Bima mengambil sebuah kursi kecil, memanjatnya, dan dengan hati-hati mengambil buku yang dimaksud. Saat turun, ia tidak langsung memberikannya pada Adelia. Ia menatap sampul buku itu sejenak, dan sebuah senyum tipis yang langka terukir di bibirnya. "Bumi manusia," gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Pramudia Anantatur. Salah satu penulis favorit saya, Bu." Adelia terkejut. Ia tidak menyangka seorang office boy akan mengenali, apalagi menyukai, karya sastra kelas berat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Bima menunjukkan minat pada sesuatu di luar pekerjaannya. "Kamu suka membaca?" tanya Adelia, rasa penasarannya terpancing. "Sangat suka, Bu. Dulu waktu kuliah, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan," jawab Bima, matanya berbinar saat membicarakan sesuatu yang ia cintai. "Buku ini mengajarkan banyak hal tentang perjuangan, harga diri, dan cinta di tengah dunia yang tidak adil." Percakapan itu membuka sebuah gerbang baru di antara mereka. Adelia, yang otaknya terbiasa dipenuhi laporan keuangan dan analisis pasar, kini mendengarkan Bima bercerita tentang Minke dan Anelis, tentang Nyai Ontosoroh, tentang kekuatan tulisan dalam mengubah dunia. Bima tidak menggurui, ia hanya berbagi apa yang ia rasakan saat membaca buku itu. Ada gairah yang tulus dalam setiap kalimatnya. Karena tenggorokannya sering terasa kering, Adelia meminta Bima untuk membacakan satu bab untuknya. Bima awalnya ragu, namun karena Adelia memaksa dengan lembut, ia pun setuju. Ia duduk di kursi yang tidak jauh dari Adelia, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Suaranya yang tenang dan dalam memenuhi ruangan. Ia membaca dengan intonasi yang pas, menghidupkan setiap karakter, setiap dialog. Adelia memejamkan matanya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berada di ruang kantor yang dingin itu. Ia berada di Wonokromo di awal abad ke-20, menyaksikan sebuah kisah epik terungkap di depan matanya. Suara Bima menjadi musik pengantar tidur yang paling menenangkan baginya.
Sejak hari itu, membacakan buku untuk Adelia menjadi bagian dari rutinitas mereka. Semakin dalam Adelia mengenal Bima, semakin ia melihat betapa kontrasnya dunia pemuda itu dengan dunia orang-orang di sekelilingnya. Sementara Bima tulus berbagi cerita dari buku, para direkturnya datang berbagi rencana licik yang terselubung. Pak Harun dan Bu Diana datang menemuinya untuk membahas proyek pembangunan resor baru di Lombok. Mereka membentangkan cetak biru dan proposal tebal di hadapan Adelia. "Semua sudah kami siapkan, Bu. Ini akan menjadi proyek properti termewah tahun ini," kata Bu Diana dengan semangat yang berlebihan. "Dan dari sisi anggaran, saya sudah menekan biaya seefisien mungkin," tambah Pak Harun menunjuk deretan angka di proposal. Adelia, meskipun dalam posisi lemah, otaknya masih setajam silet. Ia memindai proposal anggaran itu dengan cepat. Matanya langsung menangkap beberapa kejanggalan. Ada pos-pos biaya pengadaan lahan dan material yang angkanya digelembungkan secara tidak wajar. Ia juga melihat ada nama perusahaan konsultan baru yang ia tidak kenali, dengan biaya jasa yang sangat fantastis. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ini adalah permainan lama, mereka mencoba mengambil keuntungan pribadi dari proyek perusahaan. Mereka pikir, dalam kondisinya yang seperti ini, ia tidak akan cukup teliti untuk memeriksanya. Ia menatap Pak Harun dan Bu Diana bergantian. Mereka berdua tersenyum penuh keyakinan, menunggunya membubuhkan tanda tangan. Rasa muak yang luar biasa menjalari tubuh Adelia. Ia ingin sekali berteriak, membongkar kebusukan mereka saat itu juga. Tapi ia menahannya. Belum saatnya. Ia harus terus bermain. Dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar, ia menandatangani dokumen persetujuan itu. Ia melihat kilat kemenangan di mata kedua direkturnya saat mereka pamit. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menandatangani surat pemecatan mereka sendiri. Pengkhianatan yang paling menyakitkan datang dari Rina, orang yang paling ia percaya untuk urusan pekerjaan. Adelia sudah mulai curiga melihat penampilan Rina yang semakin mewah dan telepon-telepon rahasia yang sering ia terima. Suatu sore, Adelia mengatakan ia ingin tidur siang. Rina pun menyelimutinya dan menempatkan kursi rodanya di sudut ruangan yang lebih teduh. Rina mengira Adelia benar-benar tidur. Ia kemudian berjalan ke pantry, mungkin merasa jaraknya cukup jauh untuk berbicara di telepon. Namun Adelia tidak tidur. Ia mengaktifkan mode senyap pada kursi rodanya dan dengan sangat perlahan, mengarahkannya mendekati pintu pantry yang sedikit terbuka. Ia bisa mendengar suara Rina dengan jelas. "Iya, Pak. Datanya sudah saya kirim ke email pribadi Bapak," kata Rina dengan suara berbisik. Itu adalah penawaran final dari Pramesti Corp untuk proyek A7. Perusahaan Bapak tinggal mengajukan penawaran sedikit lebih rendah dari angka itu, pasti menang. Jantung Adelia seolah berhenti berdetak. Proyek A7 adalah tender pembangunan kompleks perkantoran pemerintah yang sangat strategis. Ia dan timnya telah bekerja berbulan-bulan untuk menyusun proposal penawaran itu. Dan Rina, sekretarisnya sendiri, telah menjual semua kerja keras itu kepada pesaing utama mereka. "Tentu, Pak. Saya pegang janji Bapak. Posisi kepala manajer personalia di perusahaan Bapak setelah saya resign dari sini," lanjut Rina. "Baik, Pak. Terima kasih." Telepon ditutup. Adelia dengan cepat memundurkan kursi rodanya ke tempat semula, memejamkan mata, dan mengatur napasnya yang memburu. Dadanya terasa sesak, bukan karena penyakit, tapi karena rasa sakit dari sebuah pengkhianatan yang begitu dalam. Rina, gadis yang dulu ia rekrut langsung dari universitas, yang ia bimbing dan ia beri kepercayaan penuh, telah menusuknya dari belakang demi sebuah jabatan. Saat Rina keluar dari pantry dan melihat Adelia masih tertidur, ia tersenyum puas. Ia merapikan mejanya, mengambil tas tangannya yang baru, lalu mendekati Adelia.
Bu, saya pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja, katanya dengan nada manis yang kini terdengar seperti racun di telinga Adelia. Setelah Rina pergi, Adelia membuka matanya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya mengalir juga. Ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kemarahan dan kekecewaan yang membara. Ia membenci kepalsuan ini. Ia benci semua topeng yang dikenakan orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Bima datang untuk shift sorenya. Ia melihat wajah Adelia yang sembab dan tatapannya yang kosong. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah kain hangat, lalu dengan lembut menyeka sisa-sisa air mata di pipi Adelia. Setelah itu, ia mengambil buku Bumi Manusia dari meja. Ibu mau saya lanjutkan membacanya? Tanyanya pelan. Adelia hanya mengangguk lemah. Bima pun mulai membaca. Suaranya yang tenang kembali mengisi ruangan. Kisah tentang perjuangan Minke melawan ketidakadilan terasa begitu relevan dengan apa yang sedang Adelia alami. Di tengah dunia korporat yang kejam dan penuh pengkhianatan, kehadiran Bima dan cerita-cerita yang ia bacakan menjadi satu-satunya pelipur lara. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima seolah menjadi balsam yang menenangkan lukanya. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai mengeras. Ia tidak akan membiarkan para pengkhianat itu menang. Ia akan bangkit, dan saat ia bangkit, semua topeng itu akan ia hancurkan berkeping-keping. Beberapa hari setelah mengetahui pengkhianatan Rina, beban pikiran Adelia menjadi semakin berat. Setiap senyum yang diberikan Rina, setiap laporan yang disajikan oleh Pak Harun, terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia harus terus berpura-pura lemah dan tidak tahu apa-apa, sebuah sandiwara yang menguras energinya hingga ke titik terendah. Tekanan emosional yang hebat itu akhirnya berdampak pada fisiknya. Ia bukan mesin, ia tetaplah manusia. Suatu Jumat sore, Adelia mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing dan tubuhnya terasa pegal. Ia pikir itu hanya kelelahan biasa. Namun, menjelang jam pulang kantor, kondisinya memburuk dengan cepat. Tubuhnya mulai menggigil hebat, padahal pendingin ruangan sudah diatur ke suhu yang paling hangat. Kulitnya terasa panas saat disentuh, namun ia merasa kedinginan sampai ke tulang. Ia benar-benar jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya tanpa ampun. Rina, seperti biasa, sudah tidak sabar untuk pulang. Ia melirik jam di dinding beberapa kali. Bu, sepertinya ibu kelelahan. Sebaiknya ibu istirahat, katanya, lebih sebagai formalitas untuk bisa segera pergi. Saya harus menghadiri acara keluarga malam ini. Kalau ada apa-apa, ibu bisa menekan tombol darurat untuk memanggil satpamnya. Saya pamit dulu. Tanpa menunggu jawaban Adelia yang terlalu lemah untuk bersuara, Rina pergi begitu saja, meninggalkan Adelia sendirian di tengah ruang kantor yang mulai lengang. Adelia benar-benar sendirian dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ini bukan lagi akting. Demam membuat kepalanya berputar, pandangannya kabur. Ia mencoba menggerakkan kursi rodanya untuk mengambil minum, namun tangannya gemetar hebat hingga ia tidak bisa mengontrol joystick dengan benar. Ia terperangkap. Rasa panik yang dingin mulai menjalarinya, lebih dingin dari rasa menggigil yang ia rasakan. Ia sendirian, sakit, dan tidak ada yang peduli. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Satu persatu lampu di gedung seberang mulai menyala, menandakan malam telah tiba. Ruangan Adelia menjadi gelap, hanya diterangi oleh gemerlap lampu kota dari balik jendela kaca. Ia meringkuk di kursi rodanya, memeluk tubuhnya sendiri, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Ia memikirkan betapa ironisnya hidup ini. Di puncak kesuksesannya, ia justru terbaring sakit dan tak berdaya, diabaikan oleh semua orang yang selama ini hidup dari gajinya. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara pintu dibuka dengan sangat pelan.
Sesosok bayangan masuk ke dalam ruangan. Bima. Ia datang untuk shift malamnya. Langkahnya terhenti saat melihat ruangan yang gelap dan sosok Adelia yang gemetar di sudut ruangan. "Bu Adelia?" Panggil Bima pelan, suaranya terdengar khawatir. Ia segera menyalakan lampu. Betapa terkejutnya ia saat melihat kondisi Adelia. Wajahnya pucat pasi namun bibirnya memerah karena demam, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bima tidak panik. Ia segera mendekat dan menempelkan punggung tangannya ke dahi Adelia. "Ya Allah, ibu demam tinggi sekali," desisnya. Ia langsung bergerak cepat. Ia mencoba menelepon Rina dari telepon kantor, namun panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia berpikir untuk memanggil tim medis darurat gedung, tapi ia ragu. Ia tidak tahu riwayat kesehatan Adelia dan tidak mau bertindak gegabah. Melihat Adelia yang semakin lemah, Bima mengambil keputusan. Ia akan merawatnya sendiri untuk sementara waktu. Pertama, ia mengambil selimut tebal dari sofa dan menyelimuti tubuh Adelia dengan rapat. Kemudian, ia berlari kecil ke pantry, mengisi sebuah baskom kecil dengan air hangat dan mengambil beberapa handuk bersih. Ia kembali ke sisi Adelia, memeras handuk itu, dan dengan sangat lembut dan hati-hati, ia mulai mengompres dahi, leher, dan pergelangan tangan Adelia. "Tahan sebentar ya, Bu. Ini untuk membantu menurunkan panasnya," kata Bima dengan suara yang menenangkan. Adelia, dalam kesadarannya yang timbul tenggelam, bisa merasakan sentuhan lembut handuk hangat di kulitnya. Ia bisa mendengar suara Bima yang terus berbicara padanya, memberinya semangat. "Ibu orang kuat. Ibu pasti bisa melewati ini." Ia juga memaksa Adelia untuk minum air putih sedikit demi sedikit agar tidak dehidrasi. Malam itu menjadi malam yang panjang. Gedung Pramesti Tower sudah benar-benar kosong. Hanya ada mereka berdua di lantai paling atas. Di tengah kemegahan dan kemewahan ruang kantor itu, seorang office boy dengan tulus merawat sang CEO yang sedang terbaring sakit. Bima tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ia terus mengganti kompres, memastikan Adelia minum, dan sesekali memijat pelan kakinya yang terasa dingin. Ia bisa saja pulang. Ia bisa saja hanya melapor ke Satpam dan menyerahkan tanggung jawab. Tapi ia memilih untuk tinggal. Ia memilih untuk peduli. Sekitar pukul 2 dini hari, di puncak demamnya, Adelia mulai mengigau. Ia menyebut nama ayahnya, ibunya, dan beberapa potong kenangan masa kecil. Bima hanya mendengarkan dengan sabar, terus menyeka keringat yang membasahi pelipisnya. Di tengah igauannya, Adelia membuka matanya sedikit. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat siluet Bima yang duduk di lantai samping kursi rodanya, menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran yang tulus. Tidak ada kepalsuan, tidak ada motif tersembunyi. Hanya ada kemurnian hati seorang manusia. Saat itulah sebuah kesadaran menghantam Adelia dengan kekuatan penuh. Kesadaran yang begitu jernih, bahkan di tengah demamnya yang tinggi. Selama ini ia mencari satu orang yang tulus di tengah lautan kepalsuan. Ia melakukan sandiwara gila ini hanya untuk menemukan satu permata di antara tumpukan kerikil. Dan sekarang, ia telah menemukannya. Orang itu ada di sini. Orang itu adalah Bima. Pria sederhana yang memberinya bubur sumsum, yang membacakan cerita untuknya, dan yang kini menjaganya semalaman di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Perasaan yang dirasakan Adelia untuk Bima bukan lagi sekadar simpati atau terima kasih. Perasaan itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menghangatkan hatinya yang beku. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada kebaikan hati Bima. Menjelang subuh, demam Adelia akhirnya mulai turun. Tubuhnya tidak lagi menggigil, dan napasnya mulai teratur. Ia membuka matanya, kali ini dengan pandangan yang lebih jernih.
Ia melihat Bima tertidur dalam posisi duduk di lantai, kepalanya bersandar di sisi kursi rodanya, wajahnya tampak sangat lelah. Melihat pemandangan itu, hati Adelia dipenuhi oleh perasaan yang meluap-luap. Ia menatap wajah lelap Bima. Di wajah itu, ia menemukan kedamaian, ketulusan, dan kekuatan yang selama ini ia cari. Saat itu juga, sebuah keputusan besar dan final terbentuk di benaknya. Sandiwara ini harus diakhiri. Ia sudah menemukan apa yang ia cari. Ia sudah cukup melihat semua kebusukan di sekelilingnya. Sekarang adalah waktunya untuk bangkit. Bukan hanya untuk membalas para pengkhianat, tapi juga untuk memperjuangkan satu-satunya hal yang tulus dalam hidupnya. Ia akan mengakhiri permainan ini dan memulai sebuah babak baru. Babak baru di mana Bima akan menjadi pemeran utamanya. Pagi datang setelah malam yang panjang dan penuh gejolak. Saat Bima terbangun dari tidurnya yang tidak nyaman di lantai, ia mendapati Adelia sudah terjaga. Demamnya telah reda sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit kelelahan di wajahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata Adelia pagi itu. Kekosongan dan keputusasaan yang selama ini menghuninya telah lenyap. Kini, yang ada hanyalah ketenangan yang dalam dan sebuah kilat baja yang tajam, kilat yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Itu adalah tatapan seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. "Bima," panggil Adelia. Suaranya masih lemah, namun terdengar sangat tegas. "Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan saya." Bima hanya bisa mengangguk sedikit malu. "Sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong, Bu," jawabnya sederhana. "Tidak," potong Adelia. "Itu bukan kewajibanmu. Itu adalah pilihanmu. Dan saya tidak akan pernah melupakannya." Ia menatap lurus ke mata Bima. "Sekarang, saya butuh bantuanmu. Bukan sebagai office boy, tapi sebagai satu-satunya orang yang saya percaya di perusahaan ini. Bisakah saya mengandalkanmu?" Pertanyaan itu membuat Bima terkejut. Ia, seorang office boy, diminta menjadi orang kepercayaan seorang CEO. Namun melihat kesungguhan di mata Adelia, ia mengangguk mantap. "Apapun yang bisa saya bantu, Bu." "Baik," kata Adelia. Rencana yang telah terbentuk di benaknya semalam kini mulai ia jalankan. "Pertama, jangan beritahu siapapun tentang kondisi saya semalam. Terutama Rina. Jika dia bertanya, katakan saja saya hanya kelelahan. Kedua, saya ingin kamu menghubungi Dr. Syamsul dan pengacara pribadi saya, Pak Wiguna. Gunakan ponselmu, jangan telepon kantor. Atur pertemuan rahasia dengan mereka di sini, besok pagi sebelum jam kantor dimulai. Pastikan tidak ada seorang pun yang tahu." Bima mendengarkan setiap instruksi dengan saksama. Ini adalah tugas yang jauh di luar deskripsi pekerjaannya, namun ia tidak ragu sedikit pun. Ia merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi, dan ia telah memilih untuk berada di pihak Adelia. Selama 3 hari berikutnya, Adelia memainkan babak terakhir dari sandiwaranya. Di hadapan orang lain, ia berakting menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Ia membiarkan Rina mendorong kursi rodanya dengan wajah bosan. Ia mendengarkan Pak Harun melaporkan kemajuan palsu proyek Lombok dengan tatapan kosong, dan ia menandatangani dokumen-dokumen sepele tanpa banyak bertanya. Sikapnya ini membuat para pengkhianat di sekelilingnya semakin besar kepala. Mereka yakin Adelia sudah benar-benar patah, baik secara fisik maupun mental. Mereka menjadi semakin ceroboh, semakin terbuka menunjukkan keserakahan mereka. Rina bahkan berani menerima telepon dari perusahaan pesaing di mejanya, meski dengan suara berbisik. Ia pikir Adelia yang sering tertidur di kursi rodanya tidak akan mendengar apa-apa. Pak Harun dan Bu Diana hampir setiap hari mendesaknya untuk segera mencairkan dana tahap pertama proyek Lombok, dengan alasan agar proyek tidak tertunda.
Mereka semua tidak sabar untuk menikmati hasil dari pengkhianatan mereka. Sementara itu, di balik layar, Bima bergerak dengan efisien dan senyap. Pertemuan rahasia dengan Dr. Syamsul dan pengacara Wiguna berjalan lancar. Adelia menceritakan semuanya, tentang sandiwaranya, tentang semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pak Wiguna, pengacara tua yang telah mengabdi pada keluarga Pramesti selama puluhan tahun, mendengarkan dengan wajah geram. Ia berjanji akan membantu Adelia menyiapkan segala sesuatunya dari sisi hukum. Dr. Syamsul pun siap memberikan kesaksian medis bahwa Adelia sebenarnya tidak pernah mengalami cedera serius. Setelah semua persiapan hukum matang, Adelia memberikan instruksi terakhirnya pada Bima. Minta bagian SDM untuk menyebarkan pengumuman. Adakan rapat umum atau town hall meeting untuk seluruh karyawan, dari jajaran direksi hingga staf paling junior, lusa pagi. Wajib hadir, tanpa kecuali. Tulis judul pengumumannya, pengarahan penting mengenai masa transisi kepemimpinan Pramesti Corp. Judul itu, seperti yang sudah Adelia duga, langsung memicu badai di seluruh perusahaan. Kata transisi kepemimpinan ditafsirkan hanya dengan satu cara, Adelia Pramesti akan mengundurkan diri. Kantor yang tadinya lesu kini mendadak hidup, dipenuhi bisik-bisik dan spekulasi. Semua orang membicarakan siapa yang akan menjadi penggantinya. Kubu Pak Harun dan kubu Bu Diana mulai saling sikut secara diam-diam, melobi manajer-manajer di bawah mereka untuk mendapatkan dukungan. Rina berjalan dengan dagu terangkat, merasa di atas angin. Ia yakin, setelah Adelia lengser, jalan menuju posisi barunya di perusahaan seberang akan semakin mulus. Hari perhitungan itu pun tiba. Aula serbaguna di lantai 15 telah disulap menjadi ruang pertemuan raksasa. Ratusan karyawan duduk dengan tegang di kursi mereka. Barisan paling depan diisi oleh para direktur dan kepala divisi. Pak Harun mengenakan setelan termahalnya, sementara Bu Diana tampil dengan riasan wajah sempurna. Rina duduk tak jauh di belakang mereka, memegang tabletnya dengan gaya seorang asisten yang efisien, meski hatinya sudah tidak lagi di sana. Pukul 9 tepat, pintu utama aula terbuka. Semua mata menoleh ke arah pintu. Hening seketika. Bima, dengan seragam biru sederhananya, masuk mendorong kursi roda Adelia. Pemandangan itu seolah menjadi konfirmasi atas semua rumor yang beredar. Sang Ratu Es kini tampak begitu ringkih, didampingi oleh seorang office boy. Tatapan kasihan, cemooh, dan kemenangan terpancar dari berbagai sudut ruangan. Bima mendorong kursi roda itu melewati lorong di antara barisan kursi, menuju panggung kecil di depan. Ia melakukannya dengan tenang dan penuh hormat, tidak terpengaruh oleh ratusan pasang mata yang menatapnya. Ia memposisikan kursi roda Adelia di tengah panggung, di samping podium. Ia membungkuk untuk merapikan selimut di kaki Adelia, lalu meletakkan segelas air di meja kecil di dekatnya. Setelah itu, ia tidak pergi. Ia berdiri tegak di belakang kursi roda itu, seperti seorang pengawal setia. Adelia meraih mikrofon yang ada di podium. Ia menatap lautan wajah di hadapannya. Ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Wajah-wajah penuh kepalsuan. Ia membiarkan keheningan berlangsung selama hampir 1 menit penuh, membangun ketegangan hingga ke puncaknya. "Selamat pagi," sapanya akhirnya. Suaranya sengaja ia buat terdengar lemah dan bergetar. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua." Ia berhenti sejenak, menarik napas. "Seperti yang kalian semua tahu, beberapa waktu terakhir ini saya mengalami musibah yang membuat saya tidak bisa menjalankan tugas seperti sedia kala. Masa-masa ini memberikan saya banyak sekali waktu untuk beristirahat. Tapi selain istirahat, saya juga punya banyak waktu untuk berpikir dan mengamati." Saat mengucapkan kata mengamati, suaranya tiba-tiba berubah. Getarannya hilang, digantikan oleh nada dingin dan tajam yang sudah lama tidak mereka dengar.
Semua orang yang tadinya santai mendadak duduk tegak. Saya mengamati kalian semua, lanjut Adelia, matanya menatap tajam ke barisan depan. Saya melihat siapa yang bekerja, siapa yang berpura-pura bekerja. Saya mendengar siapa yang mendoakan saya, dan siapa yang merayakan penderitaan saya. Suasana di aula menjadi semakin tegang. Adelia meletakkan mikrofon itu kembali ke tempatnya. Ia kemudian menatap lurus ke depan, ke arah para direkturnya. Kalian semua mungkin berpikir, saya memanggil kalian ke sini untuk mengumumkan pengunduran diri saya. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Kalian benar. Memang ada yang akan berakhir hari ini. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Ia meletakkan kedua tangannya yang tampak rapuh di pegangan tangan kursi rodanya. Ia menekan tubuhnya ke atas. Perlahan, namun pasti. Lututnya yang tadinya lunglai kini menegak dengan kokoh. Dalam keheningan total yang memekakkan telinga, di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak tak percaya, Adelia Pramesti berdiri dari kursi rodanya. Ia berdiri tegak, anggun, dan penuh kuasa. Sang Ratu Es telah bangkit dari tidurnya. Aula yang tadinya hanya senyap kini seolah kehabisan oksigen. Suara napas tercekat dan bisikan tak percaya terdengar seperti dengungan lebah. Semua orang membeku di tempat, mata mereka terpaku pada sosok Adelia yang berdiri tegak di atas panggung. Rina menjatuhkan tabletnya hingga menimbulkan bunyi berdebam yang memecah keheningan. Wajah Pak Harun dan Bu Diana berubah pucat seperti mayat. Sandiwara telah berakhir. Adelia mengambil mikrofon dari podium, kali ini dengan genggaman yang mantap. Terkejut? Tanyanya dengan nada dingin yang menusuk. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Di belakangnya, sebuah layar proyektor raksasa yang tadinya gelap kini menyala, menampilkan logo Pramesti Corp. Adelia berjalan beberapa langkah, gerakannya mantap tanpa sedikit pun tanda-tanda kelemahan. Setiap langkahnya seolah menjadi genderang perang. Mari kita mulai sesi pagi ini dengan presentasi singkat, katanya, tatapannya mengunci Pak Harun dan Bu Diana. Topiknya adalah Proyek Resor Lombok. Di layar, muncul salinan proposal anggaran yang mereka ajukan, dengan pos-pos biaya yang digelembungkan ditandai dengan lingkaran merah tebal. Pak Harun, Anda bilang sudah menekan biaya seefisien mungkin. Tapi data yang saya miliki berkata lain. Layar kemudian terbelah menjadi dua. Di sisi kanan, muncul proposal tandingan yang berisi kuotasi harga real dari vendor-vendor terpercaya. Perbedaannya mencapai puluhan miliar rupiah. Dan perusahaan konsultan fiktif yang Anda ajukan ini, lanjut Adelia, saat di layar muncul bagan silsilah keluarga, ternyata dimiliki oleh adik ipar Anda. Sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan, bukan? Pak Harun terhuyung di kursinya, tak mampu berkata-kata. Adelia kemudian beralih ke Bu Diana. Dan Anda, Bu Diana, Anda begitu bersemangat dengan proyek ini. Mungkin karena komisi sebesar 5% dari anggaran yang digelembungkan sudah dijanjikan untuk masuk ke rekening pribadi Anda di Singapura. Di layar, muncul salinan bukti transfer yang berhasil dilacak oleh tim pengacaranya. Bu Diana hanya bisa menunduk, wajahnya basah oleh keringat dingin. Setelah menghabisi dua direkturnya, tatapan Adelia beralih pada sosok yang gemetar di barisan kedua. Rina, panggilnya. Rina tersentak seperti disengat listrik. Selama 3 tahun saya membimbingmu, saya memberimu kepercayaan penuh. Saya pikir kamu adalah aset berharga bagi perusahaan ini. Ternyata, kamu memang aset, tapi untuk perusahaan pesaing kita. Adelia memberi isyarat pada operator di belakang. Sebuah file audio diputar melalui pengeras suara. Seluruh aula mendengarkan dengan jelas rekaman percakapan telepon Rina yang menjual data penawaran tender proyek A7.
Suara Rina yang penuh pengkhianatan menggema, mempermalukannya di hadapan semua kolega. Rina akhirnya tidak tahan, ia terisak histeris, menutupi wajahnya karena malu. Dan untuk kalian semua, Adelia menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru aula, yang sibuk bergosip, yang bertaruh kapan saya akan jatuh, yang merasa lega karena tidak ada lagi yang mengawasi. Saya tahu. Saya dengar. Saya lihat. Rasa takut menyebar seperti wabah. Semua karyawan yang pernah bergosip merasa seolah tatapan Adelia menembus langsung ke dalam pikiran mereka. Hari ini memang hari transisi, kata Adelia dengan suara yang bergema. Transisi dari perusahaan yang dipenuhi benalu, menjadi perusahaan yang bersih dan berintegritas. Ia menatap lurus ke arah pintu keluar. Tim keamanan, perintahnya dengan suara lantang, tolong antarkan Bapak Harun, Ibu Diana, Saudari Rina, dan 27 nama lain yang daftarnya sudah saya berikan, untuk keluar dari gedung ini sekarang juga. Mereka semua resmi dipecat. Beberapa petugas keamanan berjas hitam segera bergerak, menjalankan perintah tanpa ragu. Isak tangis dan protes yang tertahan terdengar saat para pengkhianat itu digiring keluar dari aula seperti penjahat. Setelah aula dibersihkan, suasana menjadi hening dan penuh ketakutan. Karyawan yang tersisa duduk diam, tidak berani mengangkat kepala. Mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sikap Adelia kemudian sedikit melunak. Eksperimen yang saya lakukan ini memang kejam, akunya. Tapi saya harus melakukannya. Saya harus tahu, di tengah semua ambisi dan uang, apakah masih ada hal yang bernama ketulusan di perusahaan ini. Ia berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatap Bima yang sejak tadi hanya berdiri diam, sama terkejutnya dengan orang lain. Senyum tulus yang hangat terukir di wajah Adelia, senyum yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan saya menemukannya, katanya lembut. Ia mengulurkan tangannya. Bima, kemarilah. Bima, yang masih bingung dengan semua kejadian, melangkah maju dengan ragu. Ia berjalan ke sisi Adelia di tengah tatapan ribuan mata. Semua orang berpikir Bima akan mendapatkan hadiah terbesar. Mungkin ia akan diangkat menjadi manajer, atau bahkan direktur. Mereka sudah mulai merasa iri pada keberuntungan pemuda itu. Adelia meraih tangan Bima dan menggenggamnya erat. Sebuah tindakan yang membuat seluruh aula menahan napas. Selama saya pura-pura tidak berdaya, kata Adelia, suaranya kini tidak lagi dingin, melainkan penuh emosi yang hangat. Di saat semua orang meninggalkan saya, hanya ada satu orang yang dengan tulus merawat saya. Di saat saya demam tinggi di tengah malam yang sepi, hanya dia yang menemani saya. Dia memberikan saya kebaikan, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Ia menatap Bama dengan tatapan penuh cinta. Balasan apa yang pantas untuk sebuah ketulusan yang tak ternilai? Jabatan? Uang? Semua itu adalah penghinaan untuk hati semurni miliknya. Adelia berbalik menghadap penontonnya yang membeku. Ia mengangkat genggaman tangan mereka tinggi-tinggi. Balasan yang pantas untuk hati yang tulus adalah seluruh hati dan hidup saya, serunya dengan suara yang mantap dan bahagia. Maka hari ini di hadapan kalian semua sebagai saksi, saya, Adelia Pramesti, meminta Bima Saputra untuk menerima saya sebagai pendamping hidupnya, untuk menjadi suami saya. Jika sebelumnya aula itu senyap, kini aula itu meledak dalam keterkejutan total. Ini di luar imajinasi terliar siapapun. Seorang CEO miliuner melamar seorang office boy di atas panggung setelah memecat separuh jajaran eksekutifnya. Ini lebih gila dari cerita di sinetron manapun. Rasa iri yang dirasakan para karyawan kini bukan lagi sebatas iri pada jabatan, melainkan iri pada sebuah takdir yang terasa seperti dongeng. Bima sendiri adalah orang yang paling syok. Mulutnya sedikit terbuka, ia menatap Adelia tak percaya. Dunianya seolah dijungkir balikkan dalam hitungan detik.
Namun Adelia tidak lagi peduli pada reaksi orang lain. Ia hanya menatap Bima, pria yang telah menunjukkan padanya arti kebaikan sejati. Di tengah kekacauan dan keterkejutan itu, ia melihat Bima perlahan-lahan tersenyum, dan sebuah anggukan kecil yang mantap menjadi jawaban atas segalanya. Inilah kemenangan sejati Adelia. Bukan hanya merebut kembali perusahaannya, tapi juga memenangkan hati satu-satunya pria yang pantas mendapatkannya.